Halo, Tiko di sini. Kita sudah bahas pentingnya ROI dan matriks CPA serta CLTV. Hari ini saya mau bahas sebuah topik yang mungkin terdengar kontroversial, tapi sangat esensial untuk kesehatan bisnis jangka panjang. Kapan kita harus menolak klien? Ya, kalian nggak salah dengar, tidak semua prospek itu cocok untuk bisnis kita. Di SAB, kami seringkali harus menolak prospek, bahkan yang terlihat menjanjikan. Kenapa begitu? Saya selalu teringat dengan sosok legendaris di dunia tinju, Floyd Mayweather. Dia bisa menang terus-menerus, bukan karena dia yang paling jago dalam segala aspek, tapi karena dia yang paling pintar dalam memilih lawan. Floyd Mayweather hanya bertarung dengan lawan yang dia yakin bisa dia kalahkan, setelah menakar kemampuan dirinya tentunya. Ini juga sejalan dengan prinsip di SAB, kami hanya akan all in ketika kami yakin bisa membantu prospek mencapai hasil. Sebaliknya, ketika kami tidak yakin, kami akan menolak secara halus. Filosofi kami di SAB adalah bahwa kami berorientasi pada hasil nyata, pada performa. Artinya, kami hanya ingin bekerja dengan klien yang punya potensi untuk kami bantu mencapai hasil tersebut. Kalau dari awal sudah ada sinyal red flag, lebih baik kita dengan sopan mengatakan tidak. Lalu apa saja sinyal-sinyal atau red flag yang membuat kami di SAB akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama, bahkan menolak prospek? Ada beberapa. Pertama, calon klien yang sotoy atau memaksakan kehendaknya sendiri. Mereka datang mencari ekspertis kita, tetapi di saat yang sama mereka tidak mau mendengarkan atau menghargai proses dan strategi yang kita tawarkan. Kerjasama yang baik itu harus berdasarkan kesepahaman bahwa masing-masing pihak fokus pada ranahnya. Kami fokus di digital marketing, kalian fokus di bisnis inti. Kedua, ini penting sekali untuk agensi seperti SAB yang fokus di performance marketing. Klien dengan brand power atau awareness yang masih sangat-sangat baru dan kurang, jujur, akan sangat sulit bagi kami untuk memberikan dampak nyata dalam hal performance-based lead generation. Kalau awareness dasar dari brand itu belum ada di mata audiens bahkan belum tahu brand ini siapa. Ini seperti mau balapan tapi bahan bakar minim, kecuali mereka memang membutuhkan hal-hal dasar seperti pembuatan website, itu masih bisa kami bantu untuk membangun fondasi awal. Tapi untuk performance, itu akan sangat sulit. Lalu yang ketiga, ini sangat krusial, klien yang tidak punya tujuan yang jelas. Mereka ingin banyak hal, keinginannya muluk-muluk, tapi tidak bisa mendefinisikan secara spesifik apa yang mau dicapai. Atau mereka tidak sabaran, ingin hasil instan dalam semalam. Marketing itu butuh proses, butuh eksperimen, butuh kesabaran. Jika dari awal sudah ada indikasi ini, kami tahu akan sulit untuk bekerja sama dan mencapai hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, tentu saja adalah budget marketing yang tidak memadai. Bisnis itu perlu investasi. Jika alokasi untuk marketing sangat minim, itu sama saja dengan meminta hasil besar dari modal yang kecil. Ini seringkali membuat pekerjaan jadi tidak produktif dan ujungnya frustasi. Mungkin teman-teman berpikir, kok SAB berani-raninya menolak klien? Ya, karena ini tentang menjaga energi tim, menjaga fokus pada klien yang tepat, dan menjaga kualitas layanan kita. Menerima klien yang salah bisa menguras sumber daya internal dan justru mengorbankan klien-klien yang cocok dengan kita. Ini juga tentang menjaga reputasi, kami tidak mau dianggap sombong karena menolak. Ini juga ada caranya. Cara menolak secara halus agar tidak dikira sombong adalah dengan mengatakan bahwa kami sedang full, dan kapasitas semua sedang terpakai, serta saat ini sedang tidak bisa menerima proyek. Ini juga meningkatkan persepsi orang tentang SAB bahwa kami memang banyak pekerjaan dan kami selektif dalam menerima proyek yang masuk. Ini adalah sebuah strategi komunikasi. Ada juga cara lain yang mungkin bisa jadi bumerang kalau kita tidak melakukannya dengan hati-hati, tapi kalau dilakukan dengan baik bisa memberikan keuntungan lebih, yaitu kita memberikan penawaran dengan harga yang jauh di atas harga biasa. Pertama, ini membuat si prospek merasa berat
atau otomatis mental dan mereka tetap akan terpatri di pikirannya bahwa SAB memang agensi atau brand yang premium. Kedua, apabila si prospek ini menyetujui dengan harga yang tinggi, kita akan jadi punya ruang yang lebih besar untuk mengelola dana yang masuk. Kita bisa mencari partner atau talenta tambahan yang lebih baik untuk membantu mengoperasikan proyek tersebut. Jadi ada win-win di situ. So, bagi teman-teman pebisnis, jangan takut untuk selektif. Identifikasi ideal klien kalian dan juga red flags yang harus dihindari. Kadang mengatakan tidak untuk satu kesempatan berarti membuka pintu untuk 1000 kesempatan yang lebih baik dan lebih cocok untuk bisnis kalian. Ini adalah bagian dari strategi untuk tumbuh secara sehat, seperti Floyd Mayweather yang pintar memilih lawannya. Itu dia insight keempat dari sabbatical journey saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman lebih berani dalam menyeleksi klien demi pertumbuhan bisnis yang sehat. So, apakah kalian pernah mengalami dilema dalam menolak klien atau ada red flag lain yang kalian temui? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok, kita akan bahas strategi negosiasi yang juga jadi DNA SAB. Rahasia Triple Win Solution, strategi negosiasi yang selalu untungkan semua pihak. Dan jika kalian butuh lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.